Ya baik, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu di dalam era globalisasi, setiap negara dapat saling berinteraksi, baik untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu, maupun saling berkompetisi satu sama lain. Kompetisi global menuntut kita untuk memiliki kemandirian. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa agar mampu menjadi yang terdepan pada setiap kesempatan. Pendidikan tinggi memiliki peran yang krusial bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa, karena pendidikan tinggi adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kemajuan teknologi, dan peningkatan keahlian praktis. Kita masuk pada soal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kinerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik, dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Termasuk pada soal yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan di mana sumber daya manusia merupakan faktor penentu dari kemajuan suatu bangsa, karena sebaik dan sehebat apapun infrastruktur dalam negeri, jika SDM-nya tidak berkompeten atau borok, maka tidak akan bisa berkompetisi dalam persaingan global. Termasuk pada soal yang keempat, di sini saya akan menjelaskan yang mana human capital teori. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Kita masuk pada soal yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu sumber daya manusia dianggap berperan penting untuk keberlangsungan perusahaan. Persepsi owner mengarah pada pengakuan human capital sebagai aset dalam hal ini adalah sebagai investasi. Atas dasar pengakuan tersebut, manajemen dapat berfokus dalam mengelola human capital, terutama dalam upaya memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan modal manusia. Baik, kita masuk pada soal yang keenam. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Kita masuk pada soal yang ketujuh. Di sini saya akan menjelaskan, pendidikan memiliki peran yang tinggi dan strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, bahkan lebih jauh lagi telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi individu, masyarakat maupun pemerintah. Kita masuk pada soal yang ke-8. Di sini saya akan menjelaskan biaya pendidikan meliputi dua bagian, yaitu biaya pendidikan langsung, yaitu segala pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi atau menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua, biaya pendidikan tidak langsung, yaitu segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan tetapi memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Kita masuk pada soal yang ke-9. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan pendidikan, yaitu biaya pendidikan langsung dan tidak langsung. Dan sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kita masuk pada soal yang ke-10. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pembiayaan pendidikan memiliki 3 tahap penting, yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan, dan tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian atau auditing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.